Baik, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Denny Edor Manggi, NIM 1703080003, kelas A reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan pada malam hari ini saya kembali menyampaikan hasil dari analisis saya pada mata kuliah Sosiologi Modern yang dimana telah diberikan oleh Bapak dosen pada UAS terakhir. Dalam penyampaian saya pada malam hari ini, yang pertama yaitu mengenai paradigma. Kalau kita berbicara mengenai paradigma, yaitu paradigma dimaknai sebagai pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Berdasarkan paradigma tertentu, ilmuwan merumuskan objek atau sasaran ilmu, merumuskan permasalahannya, serta menentukan metode yang dipakai untuk mencari jawaban dari suatu masalah. Dalam sosiologi, tidaklah sama antara komunitas sosiologi yang satu dengan yang lain. Berkenaan dengan adanya perbedaan filsafat atau asumsi dasar tersebut menyebabkan sosiologi mempunyai beberapa paradigma. Menurut George Ritzer 1975, yang dimaksud istilah paradigma menjadi terkenal oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Reflection. Selanjutnya oleh Kuhn dinyatakan bahwa perkembangan setiap ilmu pengetahuan bukanlah merupakan kumpulan data yang semakin banyak, akan tetapi karena adanya perubahan paradigma yang digunakan selanjutnya, dinyatakan bahwa realitas kenyataan yang terdalam dari manusia itu bersifat kejiwaan. Sementara menurut kaum materialis, dinyatakan bahwa kenyataan yang terdalam dari manusia itu adalah bersifat keberdaan. Dengan pernyataan tersebut, tampaknya bahwa yang membedakan paradigma yang satu dengan yang lain tentang objek yang dipermasalahkan adalah perbedaan asumsi mengenai pokok permasalahan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita akan berbicara mengenai teori sosiologi. Teori sosiologi dinilai yang oleh paradigma perilaku sosial dengan tidak tepat, karena sebenarnya ide-ide dan nilai-nilai itu tidak dapat diamati secara nyata dan konkret. Dalam menelaah tentang masyarakat, selanjutnya dinyatakan bahwa sebenarnya kebudayaan masyarakat itu terbentuk dari tingkah laku manusia yang terpola, sementara studi tentang tingkah laku yang terpola itu dapat dilaksanakan tanpa memerlukan ide-ide dan nilai-nilai yang dianggap tidak nyata dan konkret. Misalnya, seorang yang bertempat tinggal di suatu masyarakat, perilakunya akan mengikut atau menaati peraturan atau ketentuan yang diberikan oleh pemimpin masyarakat tersebut. Hal itu karena seseorang pemimpin masyarakat tersebut sering mengajak atau menganjurkan agar setiap anggota masyarakat menaati semua peraturan atau ketentuan yang berlaku. Menurut George Ritzer 1975, dinyatakan bahwa teori-teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu teori behaviora sosiologi yang menggunakan dasar psikologi perilaku dalam sosiologi. Teori tersebut menitik beratkan adanya hubungan tingkah laku lingkungan dengan tingkah laku individu. Untuk mengetahui akibat dari adanya hubungan tingkah laku dalam hal ini, ada hubungan kesenjangan antara akibat dengan hubungan tingkah laku yang terjadi, berarti bahwa hubungan tingkah laku antara individu dan lingkungan diikuti oleh akibatnya. Di samping itu, dalam teori ini juga akan diketahui adanya pengulangan tingkah laku manusia, dalam arti apakah tingkah laku yang pernah terjadi juga akan terjadi lagi di masa yang akan datang.
Yang ketiga, kita akan berbicara mengenai teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil dan mandiri dari dominasi kultural serta ideologis. Berkaitan dengan yang disebut di awal, teori kritis bertujuan untuk menggali kebenaran yang beroperasi di bawah permukaan kehidupan sosial, seperti adanya praktik dominasi, kekuasaan secara kultural dan ideologis. Teori ini juga sering secara frontal menyerang teori-teori sosial tradisional yang dianggap hanya menjelaskan suatu fenomena tanpa mau mengubahnya. Dari tindakannya itulah, teori kritis sering disebut sebagai kritik teori atas teori. Upaya teori kritis untuk mengungkap kebenaran dilakukan dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekuasaan, dominasi, dan status quo. Mengenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan adanya dominasi segelintir elit yang beroperasi dalam sistem kapitalistik untuk mengeksploitasi kesadaran massa yang jumlahnya banyak. Apa yang ingin diberikan oleh teori kritis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori Marxian lainnya, seperti memberikan kesadaran pada individu atau kelompok bahwa dirinya berbeda dalam dominasi ideologis dan kultural yang menggalinya untuk mencapai kebebasan sejati. Namun salah satu kelebihan teori kritis adalah ketegasannya dalam upaya menjelaskan fenomena sosial secara keseluruhan dan cita-cita emansipatoris yang hendak Yang keempat, kita akan berbicara mengenai postmodernisme. Pada hakikatnya, mulai dari era sosiologis klasik, sosiologi dikembangkan untuk menerangkan dan mengarahkan masyarakat modern. Ia berupaya menjelaskan dunia modern, yaitu dunia Eropa dan Barat, yang munculnya karena kapitalisme industri dengan munculnya bentuk masyarakat baru yang disebut dengan masyarakat postmodernis. Maka ilmu sosiologi mesti mengikuti dengan memberi penjelasan-penjelasan baru, namun di samping menjelaskan apa dan bagaimana masyarakat postmodern, sosiologi juga telah menggambarkannya dengan menyebutkan bahwa telah munculnya jenis masyarakat baru yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan konsep dan teori. Menurut Richter, teori sosial postmodern menunjukkan adanya tantangan baru. Beberapa teori pokok dalam sosiologi telah ditolak karena dipandang tak lagi mampu menjelaskan perkembangan baru ini. Kehadiran teori postmodern tidak dapat ditolak lagi keberadaannya. Dari sisi teori, jika teori modern berupaya membangun landasan universal, historis, dan rasional, teori postmodern mempertanyakan landasan-landasan tersebut. Alasannya adalah karena landasan-landasan tersebut tidak netral. Demikianlah pula kritik teori postkolonial karena pandangan ilmuwan barat yang cenderung biasa melihat masyarakat timur. Modernis menolak narasi besar atau metanaris salah seorang tokohnya, yakni menyebutnya dengan totalitas dan mengajak lebih pada perbedaan. Banyak pandangan yang menyebut bahwa telah terjadi kehancuran radikal di mana masyarakat modern telah digantikan masyarakat postmodern. Pendapat yang lebih lunak meyakini bahwa meskipun telah terjadi perubahan, tetapi apa yang berkembang merupakan kelanjutan dari masyarakat sebelumnya. Ada kontinuitas dari banyak aspek dalam masyarakat modern yang masih ditemui di masyarakat postmodern. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Modernisme selalu menjanjikan pada kita untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih
mapan di mana semua kebutuhan akan dapat terpenuhi. Rasionalitas akan membantu kita menghadapi mitos-mitos dan keyakinan-keyakinan tradisional yang tak berdasar, yang membuat manusia tak berdaya dalam menghadapi dunia. Namun demikian, modernisme memiliki sisi gelap yang menyebabkan kehidupan manusia kehilangan diorientasi. Apa yang dikatakan oleh Max Horkheimer, Adorno, dan Herbert Marcuse dan bahwa pencerahan tersebut melahirkan sebuah penindasan dan dominasi, di samping juga melahirkan kemajuan. Yang kelima, kita akan berbicara mengenai teori wacana. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pernyataan atau kalimat. Kalimat dapat tunduk dengan sejumlah aturan gramatika pada yang membuat kalimat aturan kebebasan menjadi milik bersama, bukan individu. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenalnya. Teori wacana sangat strukturalis dan fatalis. Pandangan teori wacana sebenarnya tidak menyulitkan, tetapi terjadinya gejolak perlawanan dan perubahan sosial. Pertama, manusia mengenal lebih dari satu bahasa. Ini memungkinkan terjadi bentrok antara tata dunia. Kedua bahasa mengandung berbagai celah. Tanpa pertemuan dengan bahasa lain pun bahasa tidak sepenuhnya statis dan stabil. Teori wacana menjadi aktual dalam filsafat kontemporer dengan strukturalisme yang berpendapat bergantung pada pendengar, pembicara, dan dari referensinya. Bergantung pada struktur bahasa, yang dimaksud struktur hubungan elemen yang membentuk kesatuan otonom yang tertutup pendekatan. Analisis wacana-wacana dibatasi pada aliran-aliran linguistik. Dalam penganalisannya kalimat dan tulisan tentang wacana sudah sedikit jumlahnya. Analisis wacana terlahir dari tidak terbatas penggunaan kalimat atau antar bagian kalimat. Analisis wacana tidak lepas dari penggunaan kaidah dari berbagai cabang ilmu bahasa seperti sintaksis, morfologi, semantik, dan fonologi. Wacana dipandang sebagai aksi dalam melakukan segala hal. Ahli analisis wacana tidak hanya melihat pada aturan bahasa Asia, namun juga pada aturan dalam menyelesaikan tujuan dan situasi pragmatik dalam situasi sosial. Pengertian media sosial. Yang keenam, media sosial kehadiran dengan segala kelebihannya telah menjadi bagian hidup manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media. Salah satunya media sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Karakteristik media sosial memiliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial. Berikut beberapa karakteristik media sosial, yaitu jaringan media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya, sehingga kehadiran media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme. Teknologi informasi menjadi hal yang penting dari media sosial, karena dalam media sosial terdapat aktivitas memproduksi konten hingga interaksi yang berdasarkan informasi. Oke, yang ketujuh, kita akan berbicara mengenai teori postkolonial. Teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori-teori postmodern. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai dunia ketiga tidaklah seragam, ada heterogenitas, baik karena wilayah manusianya dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari timur kepada barat. Salah satu bentuk yang sangat terkenal adalah apa yang disebut
subaltern. Oleh sepihak, intinya postkolonial menyediakan kerangka untuk mendestabilisasi bahwa ada asumsi tersembunyi yang melekat dalam pemikiran Barat yang selama ini selalu mengklaim diri sebagai kebenaran tertinggi dan juga universal. Teori postkolonial dikembang secara grounded dengan mengangkat berbagai bukti real hasil kolonisme, baik secara fisik, politis, maupun kultur. Tujuan pengembangan teori postkolonial adalah melawan sisa-sisa dampak dari terjadinya kolonisme dalam pengetahuan, termasuk pada sisi kultur. Postkolonial berorientasi pada terwujudnya tata hubungan dunia yang baru di masa depan. Postkolonial merupakan teori yang berasumsi dan sekaligus mengeksplor perbedaan fundamental antara negara penjajah dari negara terjajah. Dalam menyikapi arah perkembangan kebudayaannya, teori ini diterapkan untuk mengkaji karakter budaya yang lahir terutama pada negara-negara dunia ketiga atau negara bekas jajahan pada dekade setelah penjajahan berakhir. Strukturalisme munculnya di tahun 1960 dan berbasis karya Ferdinand yang diorientasikan untuk memahami struktur-struktur yang mendasari bahasa basis. Teorinya berasal dari linguistik. Menurut aliran ini, setiap orang di masyarakat mengetahui bagaimana caranya menggunakan bahasa meskipun mereka tidak peduli akan aturan-aturan berkenaan dengan tata bahasa. Strukturalisme didasarkan pada kepercayaan bahwa objek budaya itu seperti literatur, seni, dan arsitektur harus dipahami dalam konteks-konteks yang lebih besar di mana mereka berada dan berkembang. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengemukakan prinsip-prinsip universal dari pikiran manusia yang menjadi dasar karakter budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa strukturalisme melihat makna sebagai hasil struktur atau regularitas, bersifat anti-humanis dan berada di luar individu. Hal ini dapat ditelusuri dari penggunaan bahasa berdasar prinsip-prinsip universal dari pikiran manusia yang menjadi dasar karakter budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia. Sebagai contoh, penggunaan sistem tanda pengaturan lampu lalu lintas. Ada peraturan yang dimaknai bersama bahwa warna merah kendaraan harus berhenti, kuning harus hati-hati, dan hijau boleh jalan. Hal tersebut dimaknai secara konsisten dan hampir semua masyarakat mengetahuinya. Bahasa manusia di sini merupakan hasil rancangan dari pemikiran dan tindakannya yang membentuk pola universal yang menghasilkan realitas sosial. Poststrukturalisme. Bila strukturalis melihat keteraturan dan stabilitas dalam sistem bahasa, maka Jacques Derrida, tokoh utama pendekatan poststrukturalisme, melihat bahasa tak teratur dan stabil. Derrida menurunkan peran bahasa yang menurutnya hanya sekedar tulisan yang tidak memaksa penggunanya, dan juga melihat bahwa lembaga sosial tak lain hanya sebagai tulisan, karena itu tak mampu memaksa orang. Konteks yang berlainan memberikan kata-kata dengan arti yang berlainan pula. Akibatnya sistem bahasa tak mempunyai kekuatan memaksa terhadap orang yang menurut pandangan teoritis strukturalis justru memaksa. Karena itu menurut Derrida mustahil bagi ilmuwan untuk menemukan hukum umum yang mendasari bahasa. Ia mengkritik masyarakat pada umumnya yang diperbudak oleh logosentrisme, pencarian sistem berpikir universal yang mengungkapkan apa yang benar, tepat,
indah, dan seterusnya. Poststrukturalisme mengandung pengertian kritik maupun menyerap berbagai aspek linguistik. Strukturalisme sambil menjadikan sebagai kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Singkatnya, poststrukturalisme menolak ide tentang struktur stabil yang melandas makna melalui pesanan biner hitam putih, baik buruk. Makna adalah sesuatu yang tidak stabil, yang selalu tergelincir dalam prosesnya, tidak hanya dibatasi pada kata-kata, kalimat, atau teks. Tentunya bersifat tunggal, namun hasil hubungan antara teks sama seperti pendahuluannya bersifat arti manis dalam upaya meminggirkan subjek manusia yang terpadu dan koheren. Ahli teori poststrukturalisme, karya-karyanya yang berkaitan erat dengan teori-teori poststrukturalisme untuk menjelaskan bahwa faktor sosial budaya berpengaruh dalam mendefinisikan tubuh dengan karakter ilmiah universal yang tergantung pada waktu dan tempat. Oke, baik, sekian dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Salam Tuhan Yesus.